Halo, selamat datang kembali. Setelah kita berhasil mengumpulkan banyak ide melalui tahapan ideate, tahap selanjutnya kita mulai melakukan ide-ide tersebut, memprosesnya dalam dunia nyata atau dalam bentuk yang tangible melalui tahapan prototyping. Ini bukan lagi soal berpikir, tapi soal bertindak, membuat ide menjadi bentuk yang bisa dilihat, disentuh, dan diuji kepada pengguna. Prototyping dalam proses design thinking berarti menciptakan versi awal dari solusi kita, tapi bukan merupakan produk final, tapi kita bisa memulainya dalam bentuk yang paling sederhana, atau biasanya bisa disebut minimum viable product atau MVP. MVP adalah bentuk paling dasar dari ide yang masih bisa diuji oleh pengguna. Mungkin bisa berbentuk gambar, mungkin bisa berbentuk semacam prototype atau produk packaging dan sebagainya. Tidak harus sempurna, tapi yang paling penting mengungkap apakah solusi kita benar-benar dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita bisa menjelaskan terkait bentuk-bentuk dari prototype yang mungkin bisa kita buat. Yang pertama, kita mungkin bisa membentuk sketsa atau mock-up. Apalagi kalau produk kita itu berbentuk jasa. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan landing page dengan tombol yang bisa diklik. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan demo video atau animasi konsep. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan layanan manual seolah-olah otomatis. Yang penting bisa diuji dan apakah produk ini bisa menyelesaikan permasalahan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mencoba, bukan kesempurnaan dari sebuah produk. Nah, selanjutnya mungkin muncul pertanyaan, kenapa harus membuat prototype? Karena di sini kita bisa yang pertama, menghindari pemborosan, karena kita tahu mana yang benar-benar dibutuhkan pengguna, mana yang tidak. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan feedback langsung dari pengguna, bukan asumsi pribadi kita. Karena ketika kita mengenalkan produk prototype, di situ akan mendapatkan feedback langsung dari calon pengguna kita. Yang ketiga, mungkin kita bisa belajar berinteraksi secara nyata, apakah produk kita itu bisa diandalkan. Dan terakhir, prototype juga bisa digunakan untuk iterasi, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan solusi secara bertahap. Dengan kata lain, prototyping membantu kita berinovasi secara cerdas dan berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi. Jadi, di tahapan prototyping ini bukan tentang seberapa sempurna produk kita, tapi tentang bagaimana kita membuat ide kita untuk bisa diuji dan dipelajari sedini mungkin. Jangan takut memulai dari yang sederhana, justru disitulah letak kekuatan design thinking kita. Kita bisa belajar sambil berjalan. Di chapter terakhir nanti kita akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu testing, di mana kita benar-benar menguji solusi pada pengguna, atau mungkin dalam konteks ini adalah menguji produk. Sampai jumpa di video selanjutnya.